Kalau kita lihat sekarang sih kayaknya belum bisa karena memang kebutuhannya banyak, cuma produsen lokal kita masih sedikit. Kalau 100% sih I don't think so ya mungkin ya. Tapi ya since mungkin angkanya kecil ya I think it doesn't mind mungkin ya. Menurut saya bisa, karena I think kitanya sendiri juga udah punya power yang kuat sih untuk produce and utilize our assets gitu sih. Memasuki tahun ke-78 sejak kemerdekaan Indonesia, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah untuk menggapai cita-cita para pahlawan. Salah satunya menjaga ketahanan pangan. Pemerintah pun mau tak mau bergantung pada impor sejumlah bahan pangan. Bahkan dalam 11 tahun terakhir, rakyat Indonesia telah menghabiskan 84,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1,272 triliun rupiah untuk berbelanja 6 dari 9 barang kebutuhan pokok atau sembako seperti beras, susu, bawang, garam, daging, dan gula dari pasar internasional. Terlebih, pangan yang banyak diproduksi di tanah air seperti beras pun tak luput dari impor dalam jumlah besar. Bencana kekeringan akibat El Nino yang kini tengah melanda berbagai negara di dunia memaksa sejumlah negara produsen komoditas pertanian protektif pada stok pangannya. Keputusan pembatasan ekspor pun harus ditempuh. Situasi ini membuat pasokan pangan tersendat, harga pun melesat. Berdasarkan penelitian tim CNBC Indonesia Research, 6 dari 9 kebutuhan pokok harus dicukupi dari negara lain. Hal ini menyebabkan kebutuhan bahan pangan Indonesia sangat tergantung pada pasar impor. Lantas, dapatkah Indonesia merdeka dari impor pangan? Jawabannya sangat bisa. Tapi memang harus didetailkan, ya, harus punya terobosan-terobosan yang baik, ya, yang benar gitu ya. Kita nggak bisa bilang hari ini kita mau swasembada gula gitu ya, tapi kita tidak tidak breeding, siapkan bibit ya, kemudian tidak dipersiapkan pabriknya yang baik sehingga dapatkan rendemen yang baik, tidak bisa kalau nggak disiapkan lahannya. Jadi ini memang harus dilakukan ya bersama-sama seluruh stakeholders pangan. Sama demikian juga dengan ruminansia ya. Kalau kita mau bisa swasembada ya suka nggak suka kita harus cari indukan yang baik, kemudian semennya juga yang bagus ya. Kita harus siapkan pakan ternaknya, nutrisinya ya. Ini harusnya terintegrasi di Indonesia. Tahun 1985 pada saat kita mendapatkan penghargaan dari FAO dinyatakan sudah swasembada beras, penduduk kita 165 juta. Jadi bertambah 100 juta. Sekarang penduduk kita kira-kira 270 juta, bertambah 100 juta lagi. Jadi apa yang sudah kita bisa selesaikan di masa yang lalu tidak bisa kemudian serta-merta menyelesaikan seluruh masalah masa kini. Jadi kalau sekarang misalnya pada 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia kita masih menghadapi masalah pangan, ya artinya memang kita masih harus terus berusaha, berjuang untuk mengatasi masalah itu dalam kondisi saat ini. Bergantungnya Indonesia pada sejumlah bahan pangan impor membuat fluktuasi harga tidak bisa terhindarkan. Terlebih jika pasokan pangan impor berasal dari satu atau dua negara tertentu saja. Kedelai misalnya, sebagian besar kedelai yang masuk ke Indonesia berasal dari Argentina dan Amerika Serikat. Jika salah satu negara mengalami gagal panen, pasokan kedelai ke Indonesia akan terganggu, harga pun akan melaju. Pengamat pangan dan pertanian Bayu Krisnamurti mengatakan fluktuasi harga pangan tidak bisa dihindari karena situasi global terjadi di luar kendali Indonesia. Namun menurutnya yang terpenting adalah menjaga ketahanan pangan dengan menjaga pasokan. Untuk itu, kata Bayu, pemerintah perlu memperluas sumber-sumber pasokan pangan impor agar tidak bergantung pada satu atau dua negara produsen.
Kalau saya akan melihatnya justru bukan menyalahkan gonjang-ganjingnya, tapi bagaimana kita membangun resiliensinya, bagaimana kita membangun daya tahannya menghadapi gonjang-ganjing itu. Karena gonjang-ganjingnya atau naik turunnya, fluktuasi situasi harga tidak bisa dihindari. Nah, bagaimana caranya untuk membangun daya tahan? Pertama, menurut saya adalah mencoba memperbanyak sumber pasokan dari bahan pangan itu, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, terutama untuk produk-produk yang sulit atau kalaupun misalnya kita bisa hasilkan sendiri, biasanya mahal dan sedikit. Ya. Maka kita harus berusaha mencari produk pasokan-pasokan yang lebih beragam. Gitu. Kemudian yang kedua, hampir semua implikasi dari kondisi pasokan yang tidak stabil adalah kondisi permintaan. Jadi bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita. Misalnya contohnya tadi, kalau harga bawang putih naik, apa yang akan terjadi? Kan konsumsinya yang akan sulit gitu. Nah, oleh sebab itu kita juga harus membangun daya tahan konsumsi. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengungkapkan, kunci untuk mengurangi ketergantungan pada pangan impor adalah meningkatkan produksi pertanian. Tak hanya itu, teknologi pasca panen juga harus dikembangkan agar hasil pertanian bisa tahan lama untuk menopang ketahanan pangan nasional. Kuncinya di produksi. Berarti kita mesti dukung Kementerian Pertanian, tentunya dengan seluruh stakeholders yang lain. Kan kita perlu pupuk, kita perlu alsintan, kita perlu infrastruktur, kita perlu bangun waduk. Pak Presiden Jokowi kan sudah kerjakan itu semua. Waduk ada 60 baru, 1.250 pompa, embung, ya, kemudian saluran irigasi teknis. Yang setelah itu adalah pasca panen. Pasca panen berarti kita bicara kalau post harvest, ya, kita bicara mengenai pabrik, ya, kita bicara mengenai market, kita bicara gudang, certain products kita perlu untuk memperpanjang shelf life, kita bicara cold storage, ya. Itu memang harus didetailkan. Karena kalau enggak, nanti sebagai wacana terus. Dan hari ini Badan Pangan Nasional sudah memulai menyambungkan, ya, connectivity seperti hulu ke hilir, ya. Arief tidak menyangkal Indonesia tetap harus melakukan impor untuk komoditas pertanian dari daerah subtropis. Meski demikian, Indonesia bisa mengembangkan tanaman pangan subtropis jika ada transfer teknologi. Arief menambahkan, hilirisasi pangan juga menjadi salah satu kunci penting untuk mengurangi ketergantungan pada pangan impor. Menurutnya, para petani harus mulai mengembangkan pengolahan hasil pertanian, tidak hanya memproduksi barang mentah hasil panen. Dengan demikian, selain ketergantungan impor pangan bisa dikurangi, kesejahteraan petani juga bisa meningkat dengan adanya nilai tambah pertanian. Tim Redaksi CNBC Indonesia.